Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Sampil yang pertama ada BRPT direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 900, resisten hingga ke 1.100 rupiah per sahamnya. Kemudian dari perbankan Big Cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy on weakness atau buy di supportnya di 4.550, resistennya hingga ke 5.000 pemirsa. Kemudian Astra Internasional juga direkomendasikan buy, supportnya di 5.000, resisten hingga ke 5.300. Terakhir dari perbankan Big Cap lainnya BBCA buy on weakness 9.300 hingga ke 10.000. Lagi-lagi empat saham pilihan BRPT, BBRI, ASI, dan BBCA, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo, Head of Investment Nawas ini dari Abipraya Sekuritas ini. Pak Kiswoyo, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Yes, gimana? Ya, masih bergabung Pak Kiswoyo? Yes, masih. Ya, tadi saya cukup salah ini Pak menyebutkan Head of Investama Nawasena Abipraya Investama ya Pak Kiswoyo. Yes. Mohon maaf ya Pak. Langsung saja kita ke BRPT Pak. Buy on weakness di level berapa untuk BRPT dan analisis secara teknikalnya kenapa masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ini salah satu saham Barito Group atau Prayogo yang tergolong aman, artinya ini saham lama. Dia ada range setway dengan level bawah 900, range itu adalah 1.200, sampai masih jauh. Dan ini kalau kita tahu brand sudah masuk UMA, pernah kena suspend ke minggu kemarin, cuma 1 hari. Cuannya kena UMA juga masuk UMA. Jadi BRPT ini tergolong aman, artinya cenderung stabil harga sahamnya dan tidak masuk UMA. TPI-nya itu bikin new high terus, mungkin ada kecenderungan bisa masuk UMA. Jadi ini salah satu saham grup Barito yang masih aman dan masih tidur adalah BRPT, saya lihat seperti itu. Buy on weakness di level berapa Pak Kiswoyo dan resisten terdekat? 900 itu adalah support kuat. Jadi di bawah level 950 itu mulai bisa dicil beli. Jualnya nanti di atas 1.100 sampai 1.200 sama. Tuh. Baik, penutupan hari ini di 980, ditutup flat untuk BRPT, intraday hari ini 995, terendah di 960. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa dari perbankan Big Cap, BBRI Pak, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi resisten Anda terdekat ke 5.000 ini Pak Kiswoyo. Ini dalam jangka waktu kapan Pak Kiswoyo dan resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk BBRI sebelum menembus di level 5.000 ini? BBRI sebetulnya ini harapannya bulan Juli sudah mulai, kan IHSG kan saya cerita bahwa bulan Juli itu IHSG sudah mulai aman bisa untuk naik. Harapannya di sini juga sama bahwa BBRI bulan Juli udah mulai bisa untuk kembali naik. Tapi mungkin harapannya bulan ini mungkin saya itu bulan depan lah level 5.000 itu bisa dilewati seperti ini. Baik. Direkomendasikan buy atau buy on weakness untuk BBRI, supportnya di 4.550, resisten di 5.000. Saham pilihan kedua ada Astra Internasional, Pak Kiswoyo. Analisis Anda, di mana di penutupan sesi kedua hari ini, Astra berbalik menguat di 1,49%, 5125, tapi belum mampu kembali untuk ke 52, Pak Kiswoyo. Astra di level 5.000 itu ada support kuat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara level sekarang ini cukup bottom, sudah amat untuk membeli. Kalau bilang apalagi dia sudah akan bagi dividen ya, mungkin akhir bulan ini akan ada pengumuman bagi dividennya, sehingga bisa di buy and hold gitu kan. Bagi penggemar blue chip juga ini salah satu yang masih murah, rutin bagi dividen juga. Jadi bisa mencicil beli kalau sampai turun di bawah 5.000 kita bisa beli dalam jumlah cukup besar. Resisten terdekat kemana Pak? Resisten terdekat 5.500, lalu 6.000, dan lalu 6.500. Kelipatan 500. Oke, 5125 penutupan hari ini menguat di 1,49% untuk Astra Internasional. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir masih dari perbankan Big Cap, BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas. Target Anda 10.000 Pak. All time high sebelumnya di 10.400. Analisis Anda untuk BBCA? Ya itu saya bilang kalau ada gap bolong antara harga 9.000 sampai 8.500, jadi mulai sekarang bisa cicil beli. Di bawah 9.000 kita bisa beli dalam jumlah cukup besar seperti itu. Karena ini saham selalu bikin new high terus dari tahun ke tahun. Jadi bicara new high tahun ini harga berapa, tahun depan pasti akan dilewati.
Oke, supportnya di 9.300 pemirsa yang harus diwaspadai untuk BBCA, sementara penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, BBCA ditutup di level 9.375 melemah di 3,35%. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan di WhatsApp interaktif kami, Pak Kiswoyo. Sebenarnya tadi sempat kita ulas, mungkin Pak Andrew baru saja bergabung di IDX Second Session Closing untuk hari ini. Mau tanya untuk keempat bank big cap sampai dengan akhir bulan, apakah mereka posisinya sudah jenis jual? Bagaimana perkiraan harganya? Apakah mereka masih akan turun lagi atau sudah mulai beranjak naik ini? Ulas singkat saja Pak Kiswoyo, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Penurunan sudah mulai terbatas. Tadi seperti kita bahas bahwa penurunan sudah mulai terbatas. Seperti BRI sudah dekat Batam, BCA juga sudah dekat Batam. Bank Mandiri, BBRI juga sudah dekat Batam. Jadi 4 bank ini bisa mulai cicil beli. Jadi kalau sampai udah beli terus turun lagi, beli terus ada. Jadi semakin rendah porsinya adalah semakin besar. Jadi kita model cicil beli adalah piramid. Jadi kalau di atas beli 1 lot, harga turun, belinya 2 lot atau 3 lot. Gitu. Tapi rest harganya dikasih jeda yang cukup jauh ya. Jadi jangan 1 lantai atau 3 lantai. Tapi kalau bisa pembelian pertama dengan pembelian berikutnya adalah beda 5 lantai. Syukur gitu 5 lantai. Kalau dananya kecil ya bisa dibedakan jadi 7 lantai sampai 10 lantai. Baik, begitu juga untuk averaging down tadi Pak Kiswoyo yang nyangkut di level atas Pak? Betul, kalau mau averaging down ini saat yang averaging down karena sudah cukup rendah saya bilang. Ya. Baik, dan akan berupaya kembali untuk mengejar ke level tertinggi sebelumnya karena tadi perbankan big cap BBCA biasanya terus menciptakan all time high-nya di setiap tahun dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, masih cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Bapak Wimur, Pak Kiswoyo, BRMS Pak 4,64% di 144. Hari ini melemah cukup dalam. Supportnya 140 ini support kuat. Kalau jebol di bawah 140 dia bisa kembali ke angka 110 sampai 100. Jadi harapan jangan sampai jebol di atas 100, di bawah 140. Iya. Atasnya ini adalah 150. Kalau dia bisa naik di atas 150, rest atasnya sampai dengan 180-an itu. BRMS. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Prince Soba, tidak menyebutkan lokasinya di mana. ABMM Pak sudah ambil posisi nyangkut di 4.300, penutupan hari ini di 3830 untuk meminimalkan resiko. Pak Kiswoyo. Dia tuh yang harus dijaga adalah level 3750. Kalau level 3750 tembus, dia bisa balik ke arah 3.500-an lagi. ABMM? Yes, ABMM. ABM Investama kan itu? Iya. Yes, jadi kalau level 3750 berhasil tidak dijaga, tidak tembus, dia arahnya adalah ke arah 4.000-an. Jadi sampai saat ini harusnya masih aman ya 3750 gitu. Harusnya ini masih ada rumor dividen ya, karena dividennya ini salah satu tergolong cukup loyal. Kalau nggak sih ini emitennya Loke Hong juga nih, salah satu. Iya. Baik, selanjutnya Bapak Inder dari Bali menanyakan saham WIFI. Pak Kiswoyo, saya akan coba cek juga. Solusi Sinergi Digital TBK, WIFI. Ya, apakah sekarang boleh masuk tidak Pak? Hari ini naiknya juga cukup tinggi. Profil resiko untuk WIFI baru ingin masuk? Sebetulnya ini saham cukup tinggi volatilitasnya, artinya tanda kutip termasuk saham yang rentan untuk digoreng. Dia berhasil jebol 150, berarti arah berikutnya adalah ke arah 200 kalau saya lihat. Ya. Selama dia masih bertahan di atas 150, kecenderungan untuk naik masih bisa. Tapi kalau sampai dia turun di bawah 150, dia bisa balik ke arah 130-an lagi sih. Oke. Bapak Susilo di Blitar menanyakan Telkom Pak, TLKM Pak Kiswoyo. Analisisnya hari ini juga berbalik arah melemah ke 3.080. Telkom sudah dekat Batam itu level psikologisnya di 3.000. Jadi kalau sampai 3.000 turun lagi, kita bisa pressure lagi area kita 2.800. Ini salah satu blue chip yang murah selain Astra Internasional. Pengumuman bagi dividennya juga dia cukup besar ya. Kemarin saya sempat hitung kalau sampai dia dapat, kita bisa beli di harga 3.000 dengan dividen yang ada itu bunga dividen rate kurang lebih 4%. Baik. Jadi kurang lebih tinggi daripada suku bunga tabungan deposito, sementara harga saham Telkom harusnya bisa naik ke arah 4.000 sampai 4.500. Oke. Tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Kiswoyo. Untuk Medco Pak, MEDC, apakah sudah boleh buy untuk Medco?
Medco ini memang saham emiten migas, jadi kalau saya lihat untuk trading ini sebetulnya level 1.300 ini ada support kuat ya. Jadi selama level 1.300 masih bertahan, menarik untuk dibeli karena kalau 1.300 jebol, bawahnya lagi adalah 1.100 sampai 1.000-an. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1.300-an ini menjadi level kuat. Atasnya ini dia bisa sampai naik ke arah 1.700, sebenarnya cukup besar range-nya. Oke. Baik, selanjutnya untuk Antam, Pak. Sebenarnya tadi sempat kita ulas, tapi Rasya dari Jakarta ini sudah ambil posisi sepertinya. Ambil posisi di 18.35, nyangkut juga untuk Antam. Bagaimana untuk minggu depan, Pak Kiswoyo? Ya seperti tadi saya bilang, sebetulnya Antam ini karena hari ini ada pengumuman pembagian dividen ya. Semoga tenaganya apalagi berhasil jebolin 1.500 ya. Iya. Harapannya sih kalau dia bisa tembus di atas 1.650 bisa ke arah 1.800 lebih. Jadi kita lihat momentumnya dalam minggu depan, apakah bisa tembus 1.650 apa tidak. Karena memang minggu depan full trading, tapi minggu depannya lagi ada long weekend lagi. Jadi semua trading Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumatnya libur lagi kayak minggu ini seperti itu. Di hold saja Pak, 18.35 Pak Kiswoyo? Be careful ya, saya bilang kan. Antam ini saham komoditi takutnya ada kecenderungan untuk koreksi. Baik. Ada Rasya dari Jakarta untuk Antam nyangkut di 18.35. Memanfaatkan momentum dividen diharapkan untuk balik kembali ke 1.800-an, di hold saja. Lebih direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di minggu depan. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Oke, thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment, Nawasena Abipraya Investama. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.